Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Engkau telah membawa kami dari berbagai keadaan untuk berada di tempat ini, untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu satu sama lain, untuk memberikan segala pujian, kehormatan, penyembahan kepada Tuhan. Kami berdoa sementara firman Tuhan diberitakan, Roh Kudus Tuhan akan berbicara, baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Supaya di dalamnya kami akan bergerak, melayani bersama, memuliakan Tuhan bersama, dan memberikan segala pujian kehormatan kepada Tuhan untuk mendatangkan impak yang luar biasa sesuai dengan kehendak Tuhan di sekitar kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap sedia untuk mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mungkin ramai di antara kita yang pernah menonton atau menyaksikan acara sukan lari berganti-ganti. Dan ini satu acara sukan yang sangat menarik karena kekuatan satu tim bergantung kepada semua anggota 4 orang di dalam satu pasukan. Malangnya di dalam satu keadaan seperti yang saya pernah menonton di satu video singkat. Saya pun tidak tahu sekolah rendah mana itu, sukan di mana itu, tetapi ada seorang peserta dalam acara larian 4x1 yang telah mendahului daripada peserta-peserta yang lain. Sampai kepada peserta selanjutnya, button itu disambut oleh peserta yang selanjutnya. Malangnya, bukan peserta yang selanjutnya itu lari ke hadapan, dia sambut dan dia lari ke belakang balik. Dan saya dapat bayangkan bagaimana kekecewaan guru-guru yang menjadi juru latih baginya, karena yang guru-guru juga coba kejar anak itu supaya beralih ke hadapan dan bukan kembali ke belakang dalam larian yang ada. Akhirnya saya percaya bahwa tindakan anak itu untuk lari ke belakang lawan arah daripada perlombaan telah menjejaskan peluang pasukannya untuk menuju ke garisan penamat. Sebab memang kesilapan penyerahan button dalam acara lari berganti-ganti akan menjejaskan peluang pasukan untuk menuju ke garisan penamat dalam suatu pertandingan. Pelayanan adalah seperti lari berganti-ganti. Setiap musim akan ada orang atau hamba Tuhan atau kumpulan yang Tuhan akan bangkitkan untuk membawa seluruh legasi pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan sejak daripada permulaan. Kalau ada sebarang penyimpangan, penyelewengan, atau mungkin juga ancaman terhadap kebenaran firman Tuhan, biasanya dalam sejarah gereja Tuhan telah membuktikan bahwa memang akan ada pribadi lain yang boleh diharap, yang boleh dipercayai oleh Tuhan untuk dibangkitkan pada suatu waktu dalam sejarah. Ketika teologi atau kebenaran firman Tuhan diselewengkan pada tahun 1517 atau 1500, Tuhan membangkitkan seorang hamba Tuhan yang bernama Martin Luther untuk membawa seluruh gereja kepada kebenaran yang kembali kepada apa yang diajarkan secara alkitabiah, bahwa keselamatan hanya oleh iman di dalam Yesus Kristus, kebenaran adalah hanya firman Tuhan, dan pada masa yang sama kita melihat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, hanya kerana anugerah Tuhan, hanya kerana Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu memang wajar untuk kita melihat dan menyaksikan dari masa ke semasa
ada kumpulan, ada pribadi yang Tuhan akan bangkitkan untuk meneruskan legasi yang ada. Di dalam pembacaan firman Tuhan tadi ada 3 perkara yang saya ingin kongsikan kepada Anda. Yang pertama adalah pelupur legasi pelayanan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita lihat di dalam ayat yang ke-14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Di antara kitab Maliaki dalam perjanjian lama, yaitu kitab terakhir dalam perjanjian lama, dengan Injil Matius, kitab yang pertama di dalam Injil perjanjian baru, itu jaraknya adalah 400 tahun. Dan itu dipanggil silent years atau dark ages untuk waktu yang lama. 4 kerajaan berganti-ganti sehingga sampai giliran kerajaan Roma mengambil alih daripada 4 kerajaan sama 400 tahun itu. Dan kita melihat dan membaca Alkitab bagaimana pergumulan yang dihadapi ketika Yesus Kristus muncul di muka umum di hadapan layak ramai untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Karena terjadi beberapa kekeliruan dan juga dari segi politiknya ada rasa was-was dan perselisihan paham di antara orang Yahudi dengan pemerintah pusat, yaitu kerajaan Romawi pada waktu itu. Oleh karena dalam masa 400 tahun tidak ada nabi, tidak ada suara Tuhan yang didengar. Tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis membawa berita dan mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan aku, bukan dia yang datang, tetapi bila dia datang dia lebih hebat, lebih besar daripada saya, karena membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes Pembaptis. Apa yang berlaku? Karena kelantangan Yohanes, maka dia dianiaya, kepalanya dipancung. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebab itu Alkitab ayat yang ke-14 dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap. Dalam keadaan seperti begitu, tidak berarti bahwa Injil dan berita kerajaan Allah itu berhenti. Di dalam perjanjian lama ada peralihan kepimpinan di antara Nabi Musa dan generasi muda Yosua. Kematian Nabi Musa tidak berarti bahwa rencana Allah, seluruh rancangan Tuhan untuk orang Israel terkubur bersama dengan Nabi Musa. Sama juga keadaannya dengan di perjanjian baru. Bila Yohanes ditangkap, tidak berarti bahwa berita tentang kerajaan Allah juga ditangkap dan dipenjarakan. Waktu Paulus ditangkap, dia juga mengatakan, menulis kepada gereja-gereja bahwa walaupun dia terkurung dalam penjara, Injil tetap diberitakan dan tidak boleh dipenjarakan. Mengapa? Sebab setiap kali ada halangan dilakukan untuk pemberitaan Injil, Tuhan akan bertindak supaya memunculkan, memimpin, melantik, dan pada masa yang sama mengurapi hamba-hamba Tuhan yang lain, gereja-gereja yang baru untuk membawa kebenaran firman Tuhan. Dia ditangkap, Yohanes ditangkap, tetapi Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Patah tumbuh, hilang berganti. Mengapa? Sebab di tengah-tengah kegagalan manusia, di tengah-tengah ancaman dunia untuk menghalang manusia lain mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan selalu ada jalan supaya ramai orang akan dapat mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah gagal. Ketika manusia mengalami kegagalan, ketika manusia tidak setia lagi, Tuhan tidak pernah gagal dalam melaksanakan rencangannya. Kalau ada yang tidak boleh diharap lagi, ada orang sudah menyimpang dari kebenaran firman Tuhan,
Tuhan akan membangkitkan generasi lain, pribadi lain untuk membawa rancangan Tuhan. Ketika gulungan sini orang Israel yang keluar daripada Mesir dan berligar-ligar selama 40 tahun di padang gurun dalam ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Satu generasi telah meninggal dunia dan Tuhan telah membangkitkan satu generasi baru, Yosua, untuk masuk ke tanah perjanjian. Tuhan tidak pernah gagal. Saudara, oleh sebab itu maka pemberitanya harus berganti-ganti. Bila kita tidak boleh dipercayai lagi dan kita berpikir bahwa kalau bukan kita, kerajaan Allah tidak boleh berlangsung terus-menerus dalam sejarah manusia. Tuhan tidak pernah gagal. Dia boleh menggunakan orang lain atau generasi selanjutnya. Jika Anda melihat kegagalan-kegagalan dalam gereja atau di dalam generasi Kristen yang ada, mungkinkah Tuhan sedang berbicara kepada Anda? Andalah orang itu yang akan meneruskan legacy pelayanan ini. Saudara, sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-15, Yesus berkata, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Waktunya telah genap. Waktu Tuhan selalu waktu yang tepat. Waktu Tuhan selalu waktu yang terbaik. Ketika kita tidak lagi mampu untuk menanti, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik untuk ditunggu. Dia mengatakan waktunya telah genap, waktunya telah tiba, waktunya telah sampai, tepat pada waktunya. Dia mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Apa itu kerajaan Allah? Secara sederhananya kerajaan Allah itu, kalau ada kerajaan mesti ada raja di dalamnya. Raja di dalam kerajaan Allah adalah Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hatinya secara pribadi, mereka adalah anggota-anggota kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah ini tidak akan hilang keanggotaannya walaupun melalui kematian. Karena kalau Anda berada di tangan Tuhan Yesus Kristus, telah berada di bawah naungan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus itu. Baik saya dan saudara-saudari ada dalam dunia maupun selepas meninggal daripada dunia ini, Anda tetap berada di dalam dan di bawah naungan Raja yang sama. Kerakyatan Anda, kewarganegaraan Anda dan saya tidak akan hilang walaupun melalui kematian, karena Raja yang sama memerintah baik yang mati maupun yang masih hidup. Itu Yesus Kristus. Kalau kita berada dalam kerajaan dunia, hak-hak kita akan hilang selepas kita telah meninggal dunia. Tetapi bila kita berada di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, di bawah naungan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus, hak kita tetap sama, memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, beberapa bulan sebelum ini ataupun mungkin tahun lalu orang sibuk dengan EPF, KWSP. Dan bila sudah meninggal, milik siapa itu? Ada yang dikatakan, oke, bagaimana kamu mewasiatkan pada orang lain? Sebut namanya, daftar dengan KWSP, berapa peratus untuk istri, berapa peratus untuk suami, berapa peratus untuk anak-anak, dan sebagainya. Harus diatur baik-baik. Pernah juga terjadi bila seorang suami telah meninggal dunia dan EPF-nya menjadi milik istrinya. Balu itu dikejar-kejar oleh lelaki lain hanya kerana mau dapat EPF-nya. Hanya kerana uangnya. Tapi itu semua hilang kalau sudah meninggal. Tapi kalau Anda berada di dalam kerajaan Allah, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, hak Anda untuk memiliki kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dijamin, baik masih hidup
maupun sudah meninggal dunia. Kekal selama-lamanya. Patutlah Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia kalau dia kehilangan nyawanya? Maksudnya adalah karena ada harta benda, ada hak milik yang akan tinggal dan hilang, kecuali hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita memiliki hak yang demikian? Yesus Kristus terus mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil adalah berita baik. Bila mana setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat dalam kehidupannya secara pribadi, maka dia akan memiliki kerajaan Allah itu. Dia berada di dalam kewarganegaraan sebagai warga negara surga di dalam Tuhan. Fikirkan baik-baik, sama ada Anda benar-benar telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat Anda. Hari ini ada bahayanya, karena ramai orang hanya menerima Yesus Kristus sebagai penyelamatnya. Dia takut masuk neraka, dia takut tidak diterima oleh Tuhan, lalu dia terima Yesus sebagai juru selamatnya atau penyelamatnya. Tetapi orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai penyelamatnya, belum tentu menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Itulah sebabnya kita mendapati ramai orang Kristen dengan hormat percaya Yesus, mengikuti Yesus, tetapi gaya hidupnya tidak bertuhankan Yesus Kristus. Masih menuruti apa yang dia mau. Masih menuruti apa yang Yesus tidak suka. Sebagai orang Kristen, masih hidup seperti orang lain yang tidak kenal Tuhan pun. Kata-katanya luar biasa. Gaya hidupnya luar biasa. Tidak Kristen, tidak takut akan Tuhan. Tetapi bila ditanya, kamu percaya? Oh percaya. Iblis pun percaya Yesus. Saudara-saudari, sebab itu penting untuk diselesaikan dengan segera. Supaya pemberitaan ini diterima. Bila kita menerima Yesus Kristus, mengundang Dia masuk ke dalam hati kita, harus bukan sekadar penyelamat dan mengampuni dosa kita, tapi harus menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Pelupurnya adalah Yesus Kristus. Hanya apabila seseorang telah berada di bawah pimpinan, di bawah kekuasaan Yesus Kristus, di bawah pemerintahan Yesus Kristus sebagai Raja di atas segala Raja, sebagai Tuhan di atas segala Tuhan dalam kehidupan kita, maka Anda adalah seperti Yesus yang menjadi pelupur legasi pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Yang kedua adalah pewaris legasi pelayanan. Kita melihat di sini ada dua kumpulan. Yang pertama adalah dalam ayat 16, ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yang menarik perhatian adalah bahwa waktu Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, Dia nampak Simon dan Andreas. Dia tidak nampak atau tidak mementingkan apa yang mungkin menjadi keuntungan bagi dua orang ini. Dia hanya melihat potensi yang ada di dalam kehidupan mereka. Karena dia melihat dalam hidup hari demi hari, ada perkara-perkara yang mereka boleh lakukan. Hari demi hari, berarti bahwa mereka hidup seperti biasa dalam hidup mereka. Dan dalam kebiasaan yang demikian, Tuhan tidak menunggu sampai mereka sempurna.
Tuhan tidak menunggu sampai mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Tuhan tidak menunggu dengan syarat-syarat tertentu dipenuhi. Tapi Tuhan memberi dan menaruh minat terhadap dua pribadi ini, Simon dan Andreas, sebagaimana mereka ada. Apa yang saya mau katakan adalah bahwa siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda setiap hari, Tuhan sedang memberikan perhatian. Dan Tuhan menaruh minat terhadap kita dalam kehidupan hari demi hari. Krismas tidak lama lagi. Dan salah satu cerita semasa Krismas adalah malaikat Tuhan datang memberitakan kelahiran Yesus Kristus kepada para gembala di padang Efrata. Karena itu pekerjaan mereka setiap hari. Tuhan tidak tunggu sampai mereka masuk ke istana Raja Herodes. Tuhan tidak tunggu sampai mereka kena upgrade daripada gaya hidup sebagai orang yang bekerja sebagai gembala-gembala. Di tempat di mana mereka berada, Tuhan menaruh minat terhadap siapa mereka. Menunjukkan bahwa Tuhan kita ini, Tuhan yang sentiasa memperhatikan kita. Tuhan yang sentiasa memberikan perhatian yang luar biasa dan lebih dalam daripada apa yang kita pernah pikirkan. Mengenai kita, mengenai keadaan kita, dalam apa situasi sekalipun. Lihatlah para penjala ikan ini diberi perhatian oleh Tuhan. Bukankah ada lagu-lagu di sekolah minggu? Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya. Anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, lihatlah burung-burung di udara. Lihatlah bunga-bunga di taman. Tidak melakukan apa-apa. Namun Tuhan memperhatikan keperluannya. Penjala ikan pun diberi perhatian oleh Tuhan. Dimanapun Anda bekerja, dalam keadaan apapun, Tuhan memberikan perhatian kepada Anda. Bagi kami hamba Tuhan, pernah dikatakan dalam tahun 80-an, seorang hamba Tuhan daripada Singapura telah berbicara kepada kami hamba-hamba Tuhan di St. Michael pada waktu itu. Dan dia mengatakan, kalau segalanya diambil daripada kamu, jemaat yang kamu layani diambil daripada kamu, title yang kamu ada diambil daripada kamu, karunia-karunia rohani yang ada pada kamu diambil balik oleh Tuhan. Dan semua kejayaan yang kamu ada, keberhasilan yang kamu ada, diambil daripada kamu. Apa yang tinggal katanya? Yang tinggal itu hanyalah pribadi kita. Dan ternyata bahwa Tuhan lebih berminat untuk memberi perhatian kepada pribadi yang kosong itu. Bukan titlenya, bukan kejayaannya, bukan hasil kerjanya. Tapi pribadi itu. Dalam keadaan begitu pun, Tuhan memberikan perhatian. Jadi Anda dan saya diperhati oleh Tuhan. Beritahu rekan sebelah Anda, beritahu Anda sedang diperhati oleh Tuhan. Yang menarik adalah bila Tuhan memberikan perhatian dalam ayat yang ke-17 dan 18 menjadi penjala manusia. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Yesus mencabar mereka, mari ikutlah aku. Yang pertama mesti menjadi pengikut Yesus Kristus. Menjadi murid Yesus Kristus. Dan apa yang dia buat? Di antara menjadi murid dengan menjadi penjala manusia, bukan sekadar penjala ikan, tapi penjala manusia, ada suatu peralihan yang amat jauh. Dikatakan bahwa prosesnya adalah
ku jadikan. Kamu akan ku jadikan. I will make you. Aku, kamu akan ku jadikan. Bermaksud Tuhan yang mengolah, Tuhan yang mengubah, Tuhan yang membentuk supaya akan menjadi daripada penjala ikan kepada penjala manusia. Akan terdapat proses-proses yang mungkin memalukan, menyakitkan dalam perubahan, dalam kematangan. Tapi saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus selalu ada di sana untuk membawa proses yang baru dalam kehidupan kita. Saudara, oleh sebab itu kita harus menjadi seperti murid-murid Yesus ini dalam ayat 18. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Bila dipanggil Tuhan, mereka memberikan respons. Bila diberi amanat baru oleh Tuhan, mereka bersedia untuk bertanggung jawab, bukan saja kepada Tuhan, tapi terhadap satu sama lain. Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ini dipanggil pewaris legasi pelayanan. Mereka yang menjadi pewaris pada legasi pelayanan ini, yang dipercayakan kepada gereja dalam mereka, yang sanggup beralih daripada sekadar penjala ikan setiap hari, yang manusia boleh lakukan, kepada sesuatu yang baru yang Tuhan telah izinkan melalui satu proses di mana Tuhan mengatakan, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Akan ada prosesnya, akan ada kesakitan yang dilalui, akan ada latihan yang dilalui, akan ada peralihan perubahan yang harus dilalui untuk menjadi pribadi yang lain yang berkenan kepada Tuhan untuk melakukan pelayanan yang Tuhan telah wasiatkan kepada gereja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebab itu dengar firman Tuhan baik-baik. Yang ketiga dan terakhir adalah penerus legasi pelayanan. Ayat 19 sampai 20. Markus 1 ayat 19 dikatakan, dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Kalaulah Yesus tidak meneruskan perjalanannya, pasti Yakobus dan Yohanes tidak tergolong dan tidak punya kesempatan untuk diutus, dipanggil dan diutus oleh Yesus. Tetapi karena Yesus itu bukan sahaja memanggil Simon dan Andreas, dia ayat 19 mengatakan Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Semua kata sedikit lagi. Kalau dia sekadar berhenti dalam perjalanan panggilan dua orang murid yang pertama, dua orang yang baru ini, Yakobus dan Yohanes, tidak akan menikmati, tidak akan punya kesempatan untuk masuk dalam pasukan pelayanan pada waktu itu. Tidak menerima legasi pelayanan langsung di permulaan itu. Tapi karena Yesus tahu harus ada penerusnya, maka dia meneruskan perjalanan sedikit lagi. Di dalam katedral ada tim yang melayani. Dari pintu depan ke barisan depan. Anda lihat setiap minggu. Baik semasa kebaktian maupun hari-hari lain daripada hari Isnin sampai kepada hari Sabtu. Ada kumpulan-kumpulan yang sudah pun melibatkan diri di dalam pelayanan bersama. Kebanyakan daripadanya masih belum terlibat. Dan Tuhan nampak itu. Dia sudah nampak Simon
dan Andreas. Tetapi Yesus ini meneruskan perjalanannya sedikit lagi. Dengan perjalanan sedikit lagi itu, maka dia telah bertemu dengan Yakobus dan Yohanes. Di katedral ada banyak Yakobus dan Yohanes yang perlu dijangkau oleh Yesus. Sebab itu tahun-tahun sebelumnya atau mungkin minggu-minggu sebelumnya, Yesus meneruskan perjalanannya di tempat ini. Dan sampai kepada satu tahap, tinggal sedikit lagi perjalanan itu. Yang sudah dijangkau adalah di sebelah kiri saya contohnya. Yang belum dijangkau untuk mengalami legasi pelayanan itu ada di sebelah kanan saya. Dan Yesus sedang bergerak sedikit lagi dari sini ke sini bertemu dengan Anda. Yesus masih bergerak ke hadapan. Dia masih mencari Yakobus dan Yohanes di katedral. Dalam perjalanan itu sedikit lagi dia sedang menuju kepada Anda untuk dipercayakan dengan pelayanan dan legasi pelayanan ini. Sedikit lagi. Beritahu rekan sebelah, tidak lama lagi sampai sama kita. Jangan pula minggu depan terus kamu tidak ada di sini lagi, aku takut sampai tempatku, dia kata. Yesus tidak berhenti sepanjang sejarah dunia. Dia berjalan sedikit lagi. Dia akan temui Anda di rumah Anda, di tempat pekerjaan Anda, di tempat pelayanan Anda, di tempat persekolahan Anda. Sedikit lagi. Kalau Anda dipanggil oleh Tuhan, seperti Tuhan meneruskan perjalanannya dan melihat ada dua saudara ini, Yakobus dan Yohanes, membereskan jala di dalam perahu. Itu periuk nasib mereka. Tapi mungkin juga ada perkara yang perlu dibereskan di dalam perahu kehidupan Anda. Itu pun Tuhan mau datang sedikit lagi. Apa yang Yesus lakukan selepas bertemu dengan mereka? Dalam ayat yang ke-20, Yesus segera memanggil mereka. Dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Ternyata bahwa Yakobus dan Yohanes ini serta bapaknya punya syarikat perkapalan atau nelayan. Saya kenal seorang kawan di Kudat yang dia punya ada 6 bot menjadi pembekal. Dan dia yang kasih grade, jenis harga, jenis apa ikan yang ada. Itu pun sudah lumayan. Tapi di sini ada seorang bernama Zebedius. Anak-anaknya menjadi pekerjanya. Tetapi ada orang-orang upahan yang lain. Berarti satu syarikat yang besar. Apa yang terjadi bila Tuhan memanggil, bukan saja botnya ditinggalkan, bukan saja pukatnya ditinggalkan, ayahnya dan orang-orang upahannya juga ditinggalkan. Apa maksud ini? Bukan tidak mengasihi keluarganya atau pekerjaannya, tapi mereka lebih mengutamakan, semua kata mengutamakan, lebih mengutamakan panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka bersama. Saudara, legasi pelayanan masih diteruskan sampai pada hari ini. Gereja tidak terkecuali daripada mengalami panggilan Tuhan secara khusus. Kita telah
menyahut panggilan Tuhan untuk menubuhkan gereja di Dogongon. Semua Anda terlibat. Pagi ini Reuben Hillary berkhotbah di Dogongon. Minggu depan Bishop akan berkhotbah di Dogongon. Selepas minggu lalu Bishop Kenneth yang berkhotbah di sana. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Ke arah mana lagi Tuhan mau lakukan sesuatu. Kita akan berada di dalam satu cabaran baru dengan misi 113 2.0 pada tahun 2025. Sama ada harus menubuhkan satu jemaat baru di katedral atau menanam sebuah gereja lain lagi yang baru di lokasi yang lain daripada tempat ini. Semua ini adalah cabaran yang telah pun disebut semasa sinod. Panggilan Tuhan ada di sini untuk Anda dan saya. Terpulang pada Anda dan saya untuk menyahut panggilan Tuhan itu. Legasi pelayanan ini telah ada sejak Yesus Kristus dan dia masih berlangsung sampai pada hari ini. Ribuan tahun dia masih ada. Selagi keranda belum ditutup. Selagi Yesus belum datang kedua kali. Legasi pelayanan ini akan tetap ada. Dan suara Tuhan, panggilan Tuhan tetap ada untuk gerejanya, untuk saudara-saudari dan saya. Cara untuk memberikan tindak balas terhadap semua ini adalah Yesus harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Dengan cara yang demikian, maka kita dapat memberikan tindak balas yang sewajarnya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjayakan legasi pelayanan yang telah dilakar oleh Tuhan sendiri bagi gereja. Kami mengajak Anda untuk turut serta di dalamnya dan turut menjayakannya. Sebab panggilan legasi ini masih berterusan sampai masa akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk legasi pelayanan yang Tuhan telah nyatakan. Sudah ada pelupurnya, sudah ada pewarisnya, dan kami adalah penerusnya. Kami berdoa supaya hati kami terbuka untuk perkara-perkara baru yang datang daripada Tuhan. Supaya kerajaan-Mu akan terus berkembang bagi kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.